Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Harfi dengan NIM 20 30 10 50 04 akan memberikan video materi mengenai kelompok dan organisasi di Minangkabau, di mana video ini saya buat sebagai pemenuhan ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya Minangkabau bersama Ibu Dr. Zulfa SPD MPD. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau Minang adalah kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, menuju kepada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Hal ini dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa beberapa literatur Belanda juga telah menyebut masyarakat suku ini sebagai Padanges boven Landen. Ada 4 suku di Minangkabau, yaitu suku Caniago, suku Bodi, suku Koto, dan suku Iliang. Selanjutnya, letak geografi suku di Minangkabau. Suku Minangkabau terletak di Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Minangkabau lebih menonjol dengan ajaran agama Islam. Saat ini, masyarakat Minang merupakan masyarakat pengadat matrilineal terbesar di dunia. Selanjutnya, bahasa suku di Minangkabau. Bahasa di Minangkabau merupakan bahasa Austronesia. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu. Ada yang menganggap bahasa yang diucapkan masyarakat itu bagian dari bahasa Melayu, karena banyaknya kesamaan terhadap kosakata dan bentuk ucapannya. Selain itu, dalam masyarakat Minangkabau memiliki macam bahasa yang tergantung pada daerahnya masing-masing. Di Minangkabau ada istilah katunan ampe. Dalam bahasa Indonesia, katunan ampe ini berarti kata yang 4. Kato dari istilah di atas berarti aturan dalam berbicara, tentang bagaimana seharusnya kita berbicara dengan orang lain. Kapan kita harus berbicara dengan lembut, kapan kita harus berbicara tegas, dan seterusnya. Itu diatur dalam katunan ampe. Katunan ampe itu kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan kato malerang. Selanjutnya, kesenian suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan, yaitu tari pasambahan, tari piring, tari silek, tari payung, dan randai. Rumah adat suku Minangkabau. Rumah adat suku Minangkabau disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut, secara turun-temurun. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian muka dan belakang. Umumnya berbahan kayu, dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atapnya khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong, dan dahulunya atap ini berbahan hijau. Sistem kepercayaan suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan penganut agama Islam yang taat. Mereka boleh dikatakan tidak menganut unsur-unsur kepercayaan lainnya. Upacara-upacara adalah kegiatan ibadah yang berkaitan dengan sholat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Kurban, dan bulan Ramadan. Selanjutnya, sistem kekerabatan suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu. Keturunan keluarga dan masyarakat Minangkabau terdiri atas 3 macam kesatuan kekerabatan, yaitu parui, kampuang, dan suku. Kepentingan suatu keluarga diurus oleh laki-laki dewasa dari keluarga tersebut yang bertindak sebagai ninduk nama. Jodoh harus dipilih dari luar suku atau eksogami. Sistem ekonomi suku Minangkabau.
Suku Minangkabau menerapkan sistem strata untuk masyarakatnya. Sistem ini penting untuk menggolongkan masyarakat dan mengatur jalannya pernikahan. Adapun golongannya yaitu Kemanakan Tali Pariwa, Kemanakan Tali Budi, Kemanakan Tali Ameh, Kemanakan Bawah Tutuik, stratifikasi sosial masyarakat Minangkabau pada daerah tertentu terutama pada Padang Pariaman masih mengenal 3 tingkatan, yaitu golongan bangsawan, golongan biasa, dan golongan rendah. Pakaian adat suku Minangkabau. Lambang kebesaran wanita Minangkabau disebut limpapeh rumah nan gadang. Limpapeh artinya tiang tengah pada sebuah bangunan dan tempat memusatkan segala kekuatan tiang-tiang lainnya. Apabila tiang tengah ini ambruk, maka tiang-tiang lainnya ikut jatuh berantakan. Dengan kata lain, perempuan di Minangkabau merupakan tiang kokoh dalam rumah tangga. Pakaian limpapeh rumah nan gadang tidak sama di tiap-tiap negeri. Selanjutnya, masakan suku Minangkabau. Masakan Minangkabau atau masakan Padang merujuk kepada makanan orang Minangkabau di Indonesia. Nama Padang diberi karena kota Padang adalah pusat budaya suku Minangkabau. Rendang adalah masakan tradisional bersantan dengan daging sapi sebagai bahan utamanya yang merupakan masakan khas dari Sumatera Barat. Ini sangat digemari di semua kalangan masyarakat, baik itu di Indonesia sendiri ataupun luar negeri. Selain daging sapi, rendang juga menggunakan kelapa atau karambia dan campuran dari berbagai bumbu khas Indonesia, di antaranya cabai atau lado, lengkuas, serai, enam bawang, dan aneka bumbu lainnya yang biasanya disebut sebagai pamasak. Rendang memiliki posisi terhormat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Selanjutnya adalah nagari di Minangkabau. Menurut Undang-Undang Adat Nagari, terdapat beberapa susunan masyarakat yang ada dalam sebuah nagari. Hal ini tertuang dalam pantun, anak gadis mengerat putih, dikerta dengan pisau serai. Pengerat betung tuanya, betung tua ambil pelantai. Nagari berempat suku, dalam suku berbuah parui. Kampung bunyi ketua, rumah bunyi tunggangan. Setiap nagari di Minangkabau harus melalui beberapa tahap, yaitu tarata, dusun, koto, dan nagari. Tarata adalah daerah perumahan tempat penduduk nagari bersawah dan berladang bersama-sama. Arealnya jauh dari nagari. Di sini mereka memiliki tempat tinggal sementara yang berbentuk gubuk dan hanya ada satu ruangan saja. Tidak ada tempat ibadah dan orang-orang yang tinggal di sana masih terikat dalam nagari yang sama. Yang kedua adalah dusun. Dusun adalah perluasan dari tarata. Orang-orang yang hidup di sini sebelumnya bersifat sementara dan kemudian hidup menetap. Karena perkembangan masyarakat, maka rumah-rumah berdiri tetapi tidak dengan rumah gadang. Sistem kekerabatan belum bersifat satu genealogis yang terpisah dari suku di negari asalnya. Di sini sudah ada tempat ibadah berupa musola karena penduduknya sudah mulai ramai. Tetapi untuk keperluan sholat Jumat, mereka harus bergabung dengan masjid nagari. Dengan kata lain, warga dusun masih terikat dengan nagari asalnya. Selanjutnya adalah koto. Koto adalah perluasan dari dusun. Keluarga yang hidup di koto sudah banyak sehingga terjadi pecah perut dengan suku asalnya. Suku di daerah koto belum banyak sehingga belum memenuhi syarat untuk menjadi 9 nagari. Di koto belum ada balerong sebagai syarat pendirian sebuah nagari untuk bermusyawarah. Persoalan sholat Jumat sudah bisa dilakukan secara mandiri dan tidak terikat lagi dengan nagari asal. Juga sudah ada rumah gadang. Selanjutnya adalah nagari, yaitu perluasan dari koto di mana terjadi susunan masyarakat yang lebih kompleks dibandingkan dengan koto. Kelompok genealogis setingkat dengan suku sudah lebih dari 3, sehingga perlu ada tempat bermusyawarah adat yang dikenal dengan balerong. Tidak ada lagi ketergantungan dengan nagari asal dan bisa dijadikan salah satu atau bagian dari pembentukan nagari yang sempurna. Selanjutnya adalah kelarasan dalam Minangkabau. Pertama adalah Lareh Koto Piliang. Lareh Koto Piliang dicetuskan oleh Datuk Katumangrong. Lebih
bersifat autokrasi. Menurut kelarasan ini, negari diperintah oleh penguasa tunggal yang disebut dengan penghulu puncak dan dibantu oleh penghulu keempat suku dan berhubungan dengan rakyat melalui penghulu andiko. Dalam adat ini, prinsipnya bajanjang naik, batanggo turun. Artinya, sembah dating dari bawah atau rakyat melalui tangga dan titah turun kepada pemimpin kepada rakyat secara bertingkat. Tidak bisa langsung, pangkat penghulu tidak sama, sehingga hal ini juga menjadi terlihat di balerong tempat musyawarah yang terbuat bertingkat-tingkat. Persoalan dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat juga diselesaikan dengan prinsip bajanjang naik, batanggo turun. Misalnya, permasalahan yang terjadi di rumah gadang pada awalnya akan diselesaikan oleh tunggal naik. Jika tidak putus, akan dibawa ke penghulu suku. Jika permasalahan tersebut belum juga selesai, akan dibawa ke rapatan negari. Dan kata putus atau selesainya akan ada di tangan penghulu puncak sebagai penguasa tertinggi dalam negari. Selanjutnya, Lareh Bodi Caniago. Lareh Bodi Caniago dicetuskan oleh Datuk Perpatian Nasabatang dan bersifat demokrasi. Menurut kelarasan ini, negari diperintah oleh penghulu dan negari bersama dalam satu permusyawaratan. Penguasa ini langsung berhubungan dengan rakyat tanpa melalui tangga atau jenjang. Menurut kelarasan ini, adatnya dijalankan dengan prinsip duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Pangkat penghulu sama dengan balerong tempat musyawarahnya, juga rata atau sama tanpa ada perbedaan. Bagi Lareh Bodi Caniago, segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan jalan musyawarah dengan prinsip boleh aye di pambulua, boleh kato di mufakat. Sekian presentasi, sekian video pembacaan saya. Assalamualaikum